Lalu sinkronisasi terhubung apakah dari kita sudah sinkronisasi di bulan Agustus. Ya. Nah, ini kan kita belum dapat dana bos. Apakah otomatis nanti akan termasuk dalam pendataan penjaringan yang mendapatkan dana bos? Atau kita tetap harus mengajukan ke dinas pendidikan kota? Ya. Untuk dana bos itu sudah terhitung apabila Anda tidak melakukan update data. Update data terakhir itu kalau tidak salah di awal Oktober kemarin sudah ditutup. Tapi kalau sudah datanya di Agustus, maka disesuaikan dengan data yang ada posisinya terakhir Anda sinkron. Pengambilan data bos kemarin adalah tanggal 21, Pak. Jadi apabila sudah diambil tanggal 21, berarti terakhir Anda sinkron bulan Agustus pakai data yang ada sinkronisasi terakhir di bulan Agustus. Nah, sekarang tinggal dicek apa kebendaharannya, apakah sudah turun dananya, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa yang Anda sinkron pada bulan Agustus. Begitu, Pak. Nah, apakah perlu nanti, apakah kami apabila tidak mendapatkan, apakah kami apabila belum mendapatkan dana bos itu harus melampirkan atau melaporkannya ke dinas kabupaten kota? Tidak. Sekarang saat ini dana bos sudah fix pengambilan datanya melalui aplikasi Dapodik. Jadi sekolah tidak perlu melakukan pelaporan kepada dinas kabupaten kota secara Excel, kecuali ada perbedaan selisih agar nanti diampu di triwulan berikutnya, dana bos pencairan berikutnya. Sekarang sudah dapat belum, Pak, dana bosnya? Belum. Ya, belum ya. Sekarang belum dikirim ya? Belum kan? Ya, semuanya juga belum, Pak, tentu saja ya. Nanti masih serentak. Kalau Anda nggak dapat, baru bisa lapor ke kita. Yang penting Anda punya bukti bahwa Anda sudah mengirimkan datanya, sudah lengkap di bulan Agustus. Kalau sudah lengkap di bulan Agustus, tinggal sampai saja, Pak, bukan update data program bos, kita data tinggal ambil. Kecuali kalau sudah lengkap, kecuali kalau belum. Yang susah itu adalah data yang terkait tentang transaksional tunjangan sertifikasi. Sekarang lagi silakan teman-teman, bagi datanya yang ingin diperbaiki, lihat dulu di info PTK, info PTK GTK. Sekarang datanya sudah mulai mengalir, data Dapodik. Silahkan lihat validasinya, apakah sudah termasuk yang cair atau yang belum valid datanya. Apabila belum valid, segera lakukan perbaikan data di Dapodik, karena nanti di bulan November data tersebut akan ditutup. Sebenarnya ini bukan tugas teman-teman operator, tapi tugas masing-masing guru. Tapi hanya mengingatkan saja, takutnya teman-teman kan biasanya jadi tempat luapan guru-guru. Jadi lebih baik dari awal dicek info PTK gurunya masing-masing karena data sudah mengalir, lalu perbaiki data apabila data tersebut belum valid. Karena banyak sekali sekarang data tersebut terkait tentang data padamu, data info PTK, data NRG itu berbeda. Mengaku-ngaku kalau IPTK saya sebenarnya ini, atau namanya tidak sesuai. Lihat lagi di info PTK GTK, datanya sampai tanggal pertengahan November. Ada masih waktu sekitar 3 minggu untuk perbaikan data sebelum SKTP ditutup. Ya, lanjut. Ya, tadi bos kan saya jawab bahwa tidak ada lagi tentang bos distrik kota, kecuali kalau ada pembukaan baru. Karena mungkin saya informasi aja sedikit bahwa untuk dana pemenuhan bos sekarang sudah mendekati cukup kuota. Kemungkinan apakah akan diperpanjang bagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan bos
Sampai saat ini Direktorat SD maupun Direktorat SMP belum bisa menjawab itu. Kalau misalkan teman-teman yang belum sinkron pada sampai sekarang, belum melakukan sinkronisasi sampai sekarang atau pada cutting date 21 Oktober lalu, pada 21 September lalu. Iya. Oke, termin berikutnya. Silakan, hanya 2 saja karena terbatasnya waktu. Oh ya. Ada beberapa video nih saja. Iya. Saya potong-potong jangan. Terima kasih atas waktunya. Saya dari SMP MTA Gemolong Sragen. Yang pertama ini ada seorang guru yang mutasi dari Depak, dari Depak pindah ke dinas. Ini bagaimana cara untuk mutasinya? Yang untuk sekolahan sementara dulunya di MTS untuk sekolah induk, kemudian dia beralih mutasi ke sekolah induknya di SMP MTA. Nah, itu bagaimana cara pemutasinya? Kalau di dalam dapotiknya sudah saya ganti, jadi sekolahnya sudah ke sekolah induk di SMP MTA. Apakah itu nanti akan berpengaruh pada tunjangan? Ya, silakan. Satu pertanyaan sekali. Kemudian lagi untuk registrasi siswa itu saya mengalami pertanyaan bingung, yaitu tentang SKHU dan nomor ijazah, yaitu terutama untuk siswa yang berasal dari lulusan MIN, itu nomor ijazahnya itu beda dengan nomor ijazah SD. Maka saya mohon maaf agak sedikit memberanikan diri untuk menambah nomor ijazahnya, yaitu ada 3 digit. Kalau untuk yang ini jangan apa itu aja, adanya tulis apa adanya. masih berapa digit itu kurang digitnya. Maka untuk biar tidak merah, saya tambahi MI 000 sekian sekian sampai ada 8 digit. Itu mohon maaf mungkin salah, tapi saya berangkat itu agar bisa tersimpan. Nah, itu apakah ada pembenaran atau tidak di dalam Jangan. Kalau pengertian itu? mesti dari keluarga memberanikan diri itu nanya. Sebenarnya banyak. Kalau saya nanya dulu sama siapa. Ya itu saja dulu. Udah benar jawabannya. Terima kasih. Baru saya Terima kasih Bapak. Silakan pertanyaan sekali. Ya, maaf, yang dari tadi. Jadi lengkapi dulu datanya. Spasi, pakai spasi aja. Ada 18 digit, 19 digit. Iya, Nah, pakai spasi memang. 0 masih bisa. kalau nambahin angka kita nyala. Salah. Berarti 0 sama Yang belakangnya. Spasi aja. Ya. Sisanya kasih spasi. Sampai dia merahnya hilang. Sampai merahnya hilang. Ya iyalah, trik dong. Kita masih mending. Betul. Enggak kan trik gitu. Kalau nambah angka salah biarpun 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya ada nomor. Perkenalkan nama saya Ian Santo dari SMP Seberapa 01 Bogor, masih provinsi DKI Jakarta, jauh di seberang Bogor. Kursi ribu ya. Terkait dengan pencairan dana bos Pak, saya terakhir sinkron itu bulan Oktober tanggal 1. Biasanya saya perpusat kan paling telat 2 atau 3 hari untuk menarik data dari operator sekolah. Saya tunggu sampai tanggal 1 saya sinkron, tanggal 3 belum tertarik juga data siswanya. Kemudian saya sinkron lagi tanggal 5-nya. Saya tunggu 2 hari, masih tetap betul. Saya sempat ditegur sama kasih pendidikan, bagaimana ini data aku belum tahu juga. Pas saya sudah sinkron, tapi ternyata saya perpusat belum menarik data saya.
terakhir sekali tanggal 7 saya sinkron lagi. Udah saya nggak cek lagi deh tuh. Sampai 3 hari sampai seminggu saya nggak cek lagi. Kemudian terakhir kali saya cek tanggal 11 Oktober itu baru bisa ketarik Pak. Tapi ternyata menurut laporan dari kepala sekolah saya, Bapak sekolah kita sudah tidak dapat bus lagi karena keterlambatan entry data atau upload data seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan batas akhir sinkronisasi sehingga dapat dana bos itu bulan berapa dan tanggal berapa, ataukah masih ada tenggang waktu untuk pencairan dana bos itu? Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Bagaimana seorang guru kemenang apabila mutasi ke dinas? Pertama, apakah bisa terkait tentang tunjangan-tunjangan yang lain guru tersebut? Yang pertama adalah untuk aplikasi untuk tunjangan sertifikasi atau program lain itu saat ini belum terkait Pak, karena di Kemenang sendiri dengan aplikasi Kemendikbud itu berbeda. Jadi apabila misalnya kalau tentang tunjangan sertifikasi ada guru A ngajar juga di guru madrasah, kita disebutkan di operator Situn Kabupaten Kota atau Sudin. Tapi kalau bagaimana untuk mutasinya caranya? Kalau mutasi dilihat dari pendaftaran, apakah dia sudah sertifikasi atau belum, lalu sertifikasinya apa, gitu Pak. Kalau sertifikasinya guru agama kan ya nggak mungkin kan pindah kan, walaupun dia hanya pindah mengajarnya, itu baru bisa. Guru apa Pak? Bahasa Indonesia di SMP. Ya dulu dia mengajar guru bahasa Indonesia juga di madrasah, di MIN ya, di PTS ya Pak. Kalau hal itu Anda lakukan, silakan ke bagian Pusbang Prodik. Sekarang Pusbang Prodik sudah, kalau tidak salah, sudah di take over. Tapi kalau salah namanya masih Pusbang Prodik. Ada di gedung D lantai 16. Sekarang namanya berubah Sekretariat Ditjen GTK. Silakan Anda ajukan perubahannya data tersebut agar diakui di Kemdikbud. Nah, NUPTK-nya juga udah ke Pusbang Prodik belum Pak? Agar datanya bisa disesuaikan. Dinas Pendidikan. Sekarang kalau dicek info PTK, sudah dicek info PTK belum? Nah, ya maksud saya bukan jamnya, satuan kerjanya, sekolah induknya, lalu NUPTK-nya, lalu energinya. Nah, misalnya energinya merinduk ke Kemenang atau ke Kemdikbud Pak. Cek lagi NRG dan NUPTK-nya. Kalau tidak ada perbedaan di NRG dan NUPTK-nya, silakan melalui perubahan ke Pusbang Prodik. Kalau tidak bisa dilakukan, Pak Bapak Jawa Tengah ya. Jawa Tengah daripada jauh-jauh, silakan. Kalau masih di sini ya Pak, kalau Bapak berkas kali ya bisa disampaikan di gedung di lantai 16. Tapi bagi yang jauh silakan lakukan di LPMP Jawa Tengah. Karena Pusbang Prodik kepanjangan tangannya adalah LPMP dulu. Sekarang juga sampai saat ini kalau dari dinas kemungkinan belum bisa. Tapi kemarin saya dapat informasi bagi Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa melakukan perubahan data UKG dan data keguruannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau di provinsi lain kemarin saya belum dapat informasi, tapi khusus untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa di Dinas Kabupaten Kota. Tapi ditanyakan saja Juragan. Kalau itu tidak bisa berarti nanti akan dilipat ke LPMP Pak. Lalu registrasi susunan SKHWN
tidak bisa masuk. Sekarang lihat lagi SKUN-nya saya kurang pernah baca ya Pak, SKUN di MIN ya. Apakah sesuai dengan SK jasanya? Coba lihat lagi di jasanya tahu saya sih tinggal entry saja ya Pak. Kalau tidak mau kan disediakan sebanyak 20 digit. Merah yang khusus dari madrasah ya. Berapa digit ya Pak kalau madrasah? Yang aslinya ya Pak, yang bukan atas tambahan Bapak. Tambahan. Dan itu ada kapitalnya, ada hurufnya ya Pak, nggak ada angka ya. Iya, FI. Ini merah atau tidak tersimpan Pak? Merah datanya error, tapi tersimpan tidak Pak? Tidak tersimpan. Oke. Oke, nanti kasusnya itu nanti bisa diselesaikan di pas sesi teknik. Nanti ada tim kami Pak. Harusnya bisa tersimpan tanpa Bapak ubah tambahan 000 biar komplit. Harus tidak perlu sampai seperti itu. Nah, nanti Bapak bisa ditanyakan ke bagian teknisnya. Nanti ada teman saya yang mengurusi teknis itu. Silakan nanti. Harusnya bisa tersimpan Pak. Walaupun nanti ada bentuknya, yang penting tersimpan. Yang untuk Denarbos terakhir sinkron 1 Oktober. Jadi kalau untuk Juknis Bos, sepertinya teman-teman kepala sekolah dan teman-teman bendahara Bos sudah tahu pasti tanggal cut batas waktu Bos tersebut. Saya yakin. Karena pada saat awal tahun itu ada pemberitahuan Juknis Bos. Di dalam Juknis Bos itu tertera. Nah, kita hanya menambahkan 1 minggu dari Juknis Bos. Kalau salah dari tanggal 15 ke tanggal 21. Diperpanjang seminggu. Ya, seharusnya tanggal 15 bulan lalu. Untuk masalah batas pengiriman data khusus dana bos. Lalu bagaimana kalau kita sudah lewat dari tanggal yang ditentukan? Yaitu yang tadi saya jawab, bahwasannya sampai sekarang teman-teman direktorat atau teman-teman manajer bos di tingkat direktorat belum memberikan sinyalemen bahwa akan memperpanjang atau membuka iyalah harus data lagi nggak bisa agar begitu bagi juga, yang nggak boleh mengirim pas bisa namanya manusia masuk kan aplikasi operator itu yang ke kedua dasar masalah penerima teknisnya pencairan termasuk bos. komputernya jaringan itu semua kan memperluas. Tapi ada beberapa manajerial, kalau bagi sekolah yang telah melakukan sinkronisasi data dapodik, silahkan yang tadi Bapak bilang, saya tidak menyarankan, tapi memang sudah tutup. Tapi ada tim manajerialnya, silahkan didata dahulu saja. Siapa tahu pada tahap nanti kekurangan jumlah kuotanya masih bisa mumpuni untuk di cover dana bos tersebut, mungkin akan dicairkan dengan melaporkannya data tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Masih ada kesempatan, tapi tidak menjadi acuan, karena saya tidak bisa berani bilang sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya, belum bisa menjadi acuan data tersebut bisa diterima atau tidak bagi tim manajerial bos. Tapi bisa diusahakan seperti itu Bapak Ibu. Silakan lapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang menangani dana bos, melampirkan data yang